Selamat pagi, siang, sore, dan malam Pak Saud dan teman-teman. Jadi hari ini saya akan mewawancarai mama saya tentang Orde Baru. Let's go. Halo guys, jadi aku mau wawancara mama aku. Belum diangkat. Pagi. Pagi. Eh, Ma, aku izin wawancara mama ya. Boleh nggak? Ya, Ini mamaku guys. Oke, jadi pertama, bagaimana rasanya ikut pemilu saat masa Orde Baru? zamannya Orde Baru sih. Zamannya Orde Baru rasanya senang, bisa ikut milih. Dan pilihannya sedikit. Jadi udah bisa ketebak hasilnya. Terus kondisi juga aman, lancar. Gak ada demo-demo dulu, gak ada. Udah, apalagi Oke, yang kedua, apa yang paling Mama ingat dari program KB, Inpres Desa, dan TVRI? bentar ya. Oke, Bentar, sama mama sambil ada di kantor nih. Yang Impres Desa ya? iya. Impres Desa apa tadi? Inpres TVRI. Desa, TVRI, sama KB. Oh ya. Yang Impres Desa zamannya Orde Baru, Pak Harto bisa membangun sekaligus 20.000 sekolah ya. Jadi istilahnya sekolah SD, jadi istilahnya SD Negeri Impres. Terus dari desa isolasi nyambung ke kecamatan, namanya Jalan Impres. Setiap puskesmas satu kecamatan itu minimal satu puskesmas, memiliki satu puskesmas. Hmm. Dana juga langsung turun ke desa, nggak pakai mampir-mampir. Oke. Itu terus yang kedua TVRI ya. Iya, TVRI. TVRI, kalau TVRI zaman dulu ada batasnya. Pagi mereka siaran dibuka dengan lagu Pancasila lah, apalah gitu. Tapi dibuka dengan lagu Garuda Pancasila atau Indonesia Raya, tutup jam 11 atau jam 12 mama lupa. Itu lagunya apa sih itu? Indonesia Tanah Airku. Hmm. Indonesia Tanah Airku. Terus acaranya juga bagus untuk acara anak-anak, ada film Unyil, ada Satria Baja Hitam, gitulah. Terus ada ini, ada lomba, ada cermat, Hmm. beritanya ada dunia dalam berita, dunia dalam berita jam 9 malam. Jadi satu Indonesia nonton acara sama, satu suara, satu live. Hmm. Nah, lagi ini yang mama ingat aja ya. Oke, nggak apa. Terus yang ketiga, apa yang ada di benak Mama tentang ABRI? Abri di benak rakyat ya, di benak mama maupun juga rakyat. Di sisi positifnya, penjagaan stabilitas. Misalnya nih rasa aman tinggi, premanisme ditekan habis. Program Abri masuk desa, bikin jalan, bikin jembatan, irigasi, ya begitulah. Hmm. Terus kalau di fungsi ABRI nggak cuma militer, tapi juga isi jabatan sipil biar pembangunan lancar. Ini yang positif. Yang negatifnya, ABRI pegang peranan penting di politik, keamanan lewat Kamtipnas atau Hansip gitulah.
Hmm. Oke. Kalau sekarang kan udah Pancasila itulah malah bikin rusuh. Terus ruang gerak sempit. Sisi negatifnya ruang Hmm. gerak sempit, kritik ke pemerintah pasti dipanggil, darawan itu dipanggil. Hmm. ABRI itu identik dengan Pak Harto karena Pak Harto juga jenderal kan. Hmm. Lagi Nah, terus gimana sih perasaan Mama setiap hari waktu di masa Orde Baru? perasaan mama dulu biasa aja ya karena yang ribut soal sembako naik apa naik perlu susah itu pemerintah dan rakyat sama mahasiswa. Rakyat merasakan sedikit sedikit lah karena kalau orang rakyat biasa itu eh, nggak kepengen macem-macem, yang penting bisa makan, ada duit biarpun sedikit masih bisa makan. Terus eh, apa, pekerjaan, cari pekerjaan mudah. Zaman Pak Harto cari pekerjaan mudah. Dah, itu aja. Yang penting untuk kelaparan banget sih enggak. Oke. Terus yang terakhir nih, kenapa banyak orang bilang kalau hidup di masa Orde Baru itu enak, tapi Pak Harto malah dilengsarkan? Zaman kenapa bilang hidupnya lebih enak tapi kenapa dilengsarkan? Waktu zamannya Pak Harto itu memang punya visi yang dirasa stabil ya sama sebagian rakyat. Umpamanya ekonomi, pembangunan, inflasi dijaga, harga beras, sembako stabil lama. Jarak itu lama. Pembangunan kayak jalan, sekolah, puskesmas masih udah lah. Program KB juga berjalan. Yang tadi Mama bilang angka kriminalitas jalanan rendah, nggak seperti sekarang ya, banyak begal, banyak kejahatan. Demo dibatasi. Dulu kalau nggak salah sampai jam 6 sore, nggak sampai sekarang. Dan zaman Orde Baru yang demo itu benar-benar murni mahasiswa. Kalau sekarang kan anak sekolah ikutan, rakyat ikutan, gabungan jadi rusuh. Terus lapangan kerja juga gampang cari kerja, industri dan BUMN lagi berkembang. Terus kenapa Pak Harto dilengsarkan? Pak Harto dilengsarkan itu karena krisis moneter deh. Waktu tahun kalau nggak salah tahun 1998 deh. Itu rupiah ambruk, ambruk sama sekali. Harga BBM, listrik, sembako naik gila-gilaan. PHK massal untuk para pekerja. KKN, kolusi, nepotisme tuh, bisnis cendana tuh dapat apa? Dapat konsesi besar. Sementara itu rakyat makin susah. Terus kebebasan terbatas, umpamanya wartawan, partai-partai demo dikekang, Persatuan Wartawan Indonesia Tunggal pakai cuma 3 partai, partainya cuma 3, kritik ya berisiko lah. Terus ada juga yang tragedi 98 Mei, kalau nggak salah bulan Mei itu ada 4 atau 7 mahasiswa bersaksi tewas saat demo. Jadi krisis moneter, jadi kita kena krisis moneter yang bikin beliau mundur. Itu kalau nggak salah 21 Mei 98 kalau nggak salah ya. Terus
waktu krisis moneter itu, aduh ya anjlok, utang di luar negeri numpuk, nggak bisa bayar. Akhirnya pemerintah IMF minta bantuan dana, kalau Hmm. nggak salah namanya Bailut, Bailut. Tapi ada syaratnya dulu tuh, namanya letter of intent kalau nggak salah. Cabut subsidi BBM, listrik, sembako, makanya harga naik. Bank yang berpenyakit ditutup, kurangi peran BUMN, reformasi tata kelola dan anti anti KKN. Itu Hmm. Hmm. PWI. PWI itu Persatuan Wartawan Indonesia ya. Oh ya, oke. Nah, KWI. oke, Dan udah apalagi? udah, udah sih itu aja, Udah. 5 pertanyaan aja. Oke, Makasih banyak ya, Ma. makasih ya, biar sukses ya. Iya, Bye. bye-bye. Oke, jadi itu wawancara aku di untuk tugas sejarah. Nah, makasih guys.